Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi tentang kerjasama internasional antar negara. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara dengan NIM 2004030173. Di sini saya akan membahas mengenai General Agreement on Tariff and Trade, di mana General Agreement on Tariff and Trade atau GATT atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan membangun guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini, persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125 negara. Dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. World Trade Organization atau WTO, di mana WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan aturan perdagangan di antara anggotanya. WTO juga merupakan hasil kesepakatan berdasarkan hasil dari serangkaian perjanjian. Sistem pengambilan keputusan yang selama ini berlaku di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus atau kesepakatan yang bersifat mufakat oleh seluruh negara anggota. Sistem tersebut menjadikan pengambilan keputusan yang diambil harus disetujui oleh setiap negara anggota. Oleh karena itu, sistem pengambilan tersebut mengakibatkan kesepakatan. Perlu membutuhkan waktu lebih apabila ada satu negara yang memberikan keputusan untuk tidak setuju, maka kesepakatan tidak bisa diambil dan dilanjut dengan pembahasan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Indah Udafsari, NIM 2004030182. Di sini saya akan membahas materi tentang tujuan pembentukan WTO. Sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas dan permasalahan perdagangan dunia, WTO dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggota negara melalui perdagangan internasional yang lebih adil dan bebas. Nah, berikut ini adalah tujuan pembentukan WTO yang perlu diketahui diantaranya yaitu: yang pertama, meningkatkan standar hidup untuk masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua, menjamin terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan perdagangan barang atau jasa serta mengoptimalkan serta melindungi hingga melestarikan sumber daya dunia dan lingkungan alam. Berikutnya, kita lanjut ke materi tugas dan fungsi utama WTO. Tugas dan fungsi utama dari WTO merupakan sebuah wadah bagi anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan. Tidak hanya itu, WTO juga memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengadministrasian hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, berikut ini adalah beberapa tugas dan fungsi WTO yang juga perlu diketahui. Di antara itu, yang pertama, mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Yang kedua, mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus hambatan yang dapat menyebabkan gangguan kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Yang keempat, menyelesaikan sengketa perdagangan. Dan yang terakhir, sebagai wadah atau forum untuk melakukan perundingan di antara anggotanya terkait dengan isu yang diatur dengan perjanjian WTO. Berikutnya, integrasi regional.
Integrasi regional atau regional integration adalah proses di mana negara-negara tetangga mengadakan perjanjian untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Beberapa negara lebih suka kerjasama regional daripada negosiasi perdagangan multilateral di bawah Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO karena lebih mudah untuk dicapai dan membutuhkan lebih sedikit waktu. Juga integrasi regional bahkan tidak terlalu kontroversial secara politis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asiska dengan NIM 20040303177. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan tujuan integrasi regional, di mana integrasi regional dapat mengambil bentuk beberapa kolaborasi ekonomi, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks seperti yang pertama, area perdagangan bebas atau free trade area. Yang kedua, ada serikat pabean atau custom unions. Yang ketiga, ada pasar bersama atau common market. Yang keempat, ada serikat ekonomi atau economic union. Yang kelima, ada serikat moneter atau monetary union. Nah, selanjutnya ada Uni Eropa dan ASEAN, di mana Uni Eropa ini memiliki dua blok perdagangan, yakni UE atau bisa disebut dengan Uni Eropa, dan EFTA yaitu European Free Trade Association. Uni Eropa memiliki perbedaan yang sangat signifikan daripada EFTA. Uni Eropa memiliki 28 anggota dan tingkat integrasi dari free trade area hingga politik union. Sedangkan EFTA hanya memiliki 4 anggota dan berada pada tingkat free trade area. Uni Eropa dilatar belakangi oleh dua hal, yakni keinginan untuk mencapai perdamaian abadi dan mempertahankan panggung politik dan ekonomi anggotanya. Nah, keinginan pertama ini disebabkan oleh dampak dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dunia III, atau bisa disebut dengan Perang Dingin. Ketiga perang dunia tersebut berlangsung puluhan tahun dan menyebabkan rusaknya infrastruktur seperti fasilitas umum, perumahan, penduduk, dan perindustrian milik pemerintah dan swasta. Sistem politik terutama pemerintah yang semakin tidak terarah, dan aspek ekonomi negara tersebut seperti kebijakan moneter dan makroekonomi yang tergolong untuk pemerintah bukan untuk rakyat. Nah, selanjutnya ada ASEAN. Di Asia juga terdapat integrasi ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan merupakan perdagangan bebas atau free trade, maupun berupa perserikatan pabean. Hubungan peberbara atau ASEAN dengan Uni Eropa adalah hubungan bilateral antar dua organisasi regional, yakni Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, atau perbara dengan European Union atau EU atau Uni Eropa. Kerjasama kedua organisasi regional ini meliputi bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan kebudayaan. Dalam rangka ASEAN Regional Forum ARF, Uni Eropa juga berpartisipasi dan berkontribusi dalam forum tersebut. Selain ARF, Uni Eropa juga berkontribusi pada post-ministerial conferences. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.